Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas untuk beberapa packaging handphone zaman dulu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, pastikan sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Nah, untuk handphone yang pertama, ini gue akan buka packagingnya. Bukan dibuka packagingnya, kita akan bahas packagingnya. Untuk handphone yang pertama ini adalah handphone Asia seri CDMA C2601. Dan yang luar biasa, handphone ini adalah keluaran Huawei. Jadi handphone ini, nah teman-teman bisa lihat di sini keluaran Huawei ya. Jadi sebelum Huawei itu punya handphone yang bagus-bagus seperti sekarang, pertama kali dulu masuk ke Indonesia itu menggandeng operator lokal, operator CDMA lokal, yaitu Asia keluaran Bakri Telkom. Nah, ini adalah packaging paling sederhana menurut gue yang ada di zamannya waktu itu. Tapi berkat Asia ini, hampir semua orang Indonesia itu punya handphone. Karena harganya murah banget, cuma 199.000 itu plus PPN, jadi sekitar 220 ribuan aja. Langsung kita buka bagaimana packaging dari handphone jadul semacam Asia ini. Kita buka. Nah, ini dia isinya. Jadi kalau ini ada handphonenya, ini dulu handphonenya ada di bagian sebelah sini. Dan kalau ini kita buka di bagian bawahnya lagi, ini ada untuk chargernya. Jadi paketan dari handphone ini setahu gue adalah handphone dengan charger aja, nggak ada headsetnya. Karena si Asia ini dia nggak punya lubang jack audio, cuman ada port mini USB, bukan micro USB, apalagi USB Type C. Nah, ini kelengkapannya, salah satunya ada kartu garansi resminya. Terus ada user guide di sini, CDMA handphone Asia C2601, dan ini adalah untuk nomor karena dia bundling dengan nomor Asia. Dah, cuman segitu isinya. Nah, buat temen-temen yang mau nostalgia mungkin bisa informasiin ke gue handphone jadul apa yang bisa dibahas di channel gue. Pastikan teman-teman itu subscribe dulu channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ini adalah box yang pertama. Box yang kedua, kita akan buka lagi si handphone julukannya. Itu adalah julukannya itu dulu kalau nggak salah Nokia Doraemon. Ya, Nokia Doraemon. Ini adalah Nokia 6600. Ini Nokia pertama yang modelnya seperti ini. Dia agak membulat, dia cabi ya handphonenya. Dan dulu ini kalau nggak salah harganya itu sekitar 2.600.000 sampai 3 juta deh. Zaman dulu handphone harga segitu tuh udah mahal banget. Ini dia masih pakai Symbian handphonenya, dan aplikasinya itu yang jalan di Symbian itu kalau nggak salah yang format belakangnya adalah SYS, SYS atau SIS gitu. Pokoknya belakangnya SYS kayak gitu. Ini packaging dari handphone Nokia 6600. Ini tampilan depannya, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan sampingnya ada fitur-fiturnya. Di sini keterangannya apa? Video recorder sampai dengan 2 kali zoom. Terus di sini ada kamera 2 kali zoom juga. Terus ada 65.000 TFT color screen. Dulu itu belum ada yang namanya 16 juta warna. Itu dulu masih zaman dulu tuh cuman 65.000 warna itu udah keren. Nah, di sini di bagian belakangnya kita bisa lihat ada logonya, penampakan dari si Nokia 6600, tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Terus apalagi di sebelah sininya lagi dia ada keterangan image viewer. Tuh, dia bisa image viewer, terus ada digital pen, dan ada wireless clip-on headset. Jadi dia bisa wireless, terus gua nggak tahu nih maksudnya ada digital pennya itu maksudnya kayak gimana. Jadi tuh dulu, zaman dulu ya, Nokia itu adalah handphone atau merek handphone yang paling banyak ngeluarin aksesoris. Itu adalah Nokia menurut gue. Dan
menurut gue lagi nih ya, packaging handphone zaman dulu tuh mewah banget. Mewah banget kenapa? Yang pertama nih ya, kita akan buka dulu sini. Set. Ini kita bisa buka dan di dalamnya sini ada handphonenya. Wow, nggak ada handphonenya, maksudnya ada gambar handphonenya dan di sini ada keterangan untuk beberapa fitur-fitur dari handphonenya. Di sini bisa, cuman tulisannya agak nyaru ya sama si boxnya karena boxnya itu latarnya abu-abu dan di sini tulisannya warna putih, jadi dia agak nyaru. Format browsernya di sini masih XHTML, sekarang udah HTML5 kalau nggak salah. Ini mewah banget sih menurut gue packagingnya. Nah terus ini ada segelnya nih di bagian atas, jadi bukanya itu kayaknya di seperti ini kita bukanya. Set. Ini dia agak berat kardusnya. Apakah ada handphonenya? Gua rasa nggak ada. Ya karena gue tahu semua di sini nggak ada handphonenya karena gue udah bukain satu-satu. Dan ini dia packagingnya. Ya ini kosong, nggak ada apa-apa lagi. Sudah kosong, nggak ada apa-apa. Ini kita singkirkan untuk si kardus utamanya. Ini ada plastiknya, pembungkus untuk charger. Kalau nggak salah dulu itu charger Nokia itu gede-gede kalau nggak salah ya, lubangnya juga gede-gede. Terus di sini ada nih dia. Yang bikin gue seneng dari handphone zaman dulu adalah buat buku manualnya itu dilapisin lagi sama tempat, dan buku manualnya itu tebel banget dan itu kayak niat banget, nggak kayak handphone sekarang. Di sini ada CD dan gue nggak pernah tahu ini CD-nya itu dulu buat apa. Ini ada CD, katanya sih CD software, gue juga nggak tahu maksudnya kayak gimana. Di sini ada Photo Express, mungkin buat editing video atau editing foto di sini. Terus di sini ada produk CD-ROM, mungkin ini istilahnya buku manual tapi dalam format CD ya. Ini pasti ada gini. Rata-rata handphone Nokia itu ngeluarin handphone pasti pakai CD, ada CD-nya. Tapi gue nggak pernah tahu itu CD-nya buat apa zaman dulu, karena zaman dulu ya udah gue beli handphonenya, buka, pakai, udah selesai. Ini ada apa lagi di sini? Nah ini kalau nggak salah buat tempat memory card. Ini buat tempat memory cardnya. Terus di sini ada plastik-plastik lagi. Dah di tempat handphonenya di sini, dan itu tempat handphonenya tuh dia miring gitu ya. Jadi bener-bener estetikanya itu dipikirin gitu loh. Nah ini gue nggak tahu, ini informasi penting tentang layar telepon Anda seperti ini. Terus ada kartu garansi, ini kartu garansi yang legend banget menurut gua. Ini kartu garansi yang legend banget. Nih zaman dulu tuh kartu garansinya terpisah ya, nggak kayak handphone sekarang. Ini kartu garansinya. Apakah ada keterangan nama-namanya nggak ya? Nah ini kartu garansinya, ini bener-bener kartu garansi loh menurut gua. Bener-bener packagingnya itu nggak main-main, packagingnya itu ya bagus gitu loh. Dia bisa langsung dikirim ke Nokia Mobile Phone, Mailbox Menara Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Dulu mungkin markas besarnya Nokia itu ada di situ, di Menara Mulia. Tapi sampai sekarang juga masih ada sih, kalau misalnya teman-teman ke Menara Mulia itu masih ada tulisan Nokia di sana, itu masih ada. Ini kartu garansinya. Terus di sini Nokia download gratis free trial voucher, gua nggak tahu buat apa. Terus ada ini kita singkirin dulu ya. Nih, ini buku manual. Oh bukan, multimedia card reference guide, multimedia card aja sampai ada bukunya ya. Jadi bener-bener dikasih tahu fiturnya semua itu dari bukunya satu-satu ya. Ini apa lagi? Add-on guide ada lagi di sini. Ini ada add-on guide-nya, dan ini bener-bener niat ya, nggak kayak handphone sekarang yang buku manualnya udah cuman kayak gitu, user guide sama panduan penggunaan udah cuman 2 gitu aja. Ini apa lagi? Ini getting started, persiapan. Ini masih getting started, gue nggak tahu ini apa buku manual atau enggak. Ini masih cuman buku untuk persiapannya doang ya, buku persiapan aja. Nah ini dia, ini buku manual. Buku manualnya itu bener-bener buku. Jadi bukan cuman sekedar kertas doang ada isi cara penggunaannya, enggak. Ini buku manual, user guide, dan ini bener-bener buku bener-bener. Ini karena mungkin sama yang punya handphonenya dulu itu nggak pernah dibuka-buka, jadi bukunya tuh kayak masih bagus banget.
gue nggak tahu apakah ini kayak gini tuh bisa jadi collector's item atau enggak. Gue juga nggak tahu. Gue cuma dapat handphone kardus-kardus ini karena mau dibuang. Mereka lagi apa ya, beres-beres rumah, terus banyak kardus-kardus handphone dan gue ambil, dan gue berusaha untuk bikin konten mengenai packaging handphone jadul gitu. Menurut gue itu packaging handphone jadul tuh lebih mewah daripada handphone sekarang. Ini udah sampai sini kita bahas Nokia 6600-nya. Sekarang yang kita bahas lagi adalah satu lagi, yang ini dulu deh. Ini Nokia seri 8250. Ya, ini Nokianya lebih jadul lagi dari 6600, layarnya masih monokrom kalau nggak salah. Ini packagingnya itu mewah, lebih mewah lagi menurut gue dibanding si seri 6600. Ini kalau nggak salah dibilangnya itu dulu Nokia kupu-kupu. Ya, karena keypadnya bentuknya kayak kupu-kupu gitu. Karena keypadnya bentuknya kayak kupu-kupu, seri Nokia 8250. Nih, cara bukanya itu unik. Set, di slide, dan slide-nya itu nggak cuman kardus, itu bukan kardus, ini tuh kayak apa ya, kayak mika, bukan mika sih ya, tapi kayak apa ya, kayak bahan buat bikin map file gitu deh, pokoknya yang tebel gitu, bukan cuma sekedar kardus atau kertas gitu, bukan. Ini bahannya tuh bagus banget loh kalau menurut gua. Mereka bener-bener yang niat keluarin duit gitu. Nah, ini penampakan untuk kardus depannya. Nah, ini harusnya di sini langsung kelihatan handphonenya. Jadi handphonenya ditaruh di sini. Terus, nah ini bagian samping handphonenya nih. Ini bagian samping handphonenya Nokia 8250. Di bagian belakangnya ada terangan juga Nokia 8250 nih, teman-teman, bentuknya kayak gini nih. Ini yang dibilang Nokia kupu-kupu dulu, katanya tuh Nokia kupu-kupu bilangnya. Ya. Karena keypadnya ini nih, itu dia bentuknya kayak kupu-kupu, tombol navigasi di atasnya. Nih, itu dulu orang-orang kaya doang yang pakai handphone kayak gitu deh. Gue lupa harganya berapa. Harga handphone itu jujur gue lupa karena ini udah lama banget. Langsung aja kita buka isi dari kardusnya apa aja. Oke, nah handphonenya tuh ditaruh sini, harusnya kebalik nih, harusnya gini nih. Set. Nah, kebalik. Ini harusnya naruhnya begini. Nah, si handphonenya tuh ditaruh di sini. Jadi dia langsung kelihatan. Handphonenya tuh taruh di sini, dia langsung kelihatan. Ini tempatnya itu seperti biasa, dia Nokia itu kayak tatakan telur ya. Jadi bahannya tuh kayak yang tatakan telur. Ini menurut gue sih bagus kayak begini. Bener-bener niat. Nih, kartu garansinya ada lagi. Ini kartu garansinya beda. Mungkin distributornya itu beda. Oh, ini distributornya dari Cellular Shop. Zaman dulu nih distributor Cellular Shop, jadi kartu garansinya dari Cellular Shop. Dan ini adalah buku manualnya. Walaupun handphonenya kecil, lihat buku manualnya tebel banget buku manualnya ya, buku bener-bener buku, bukan cuman kertas yang isinya adalah itu doang, cuman keterangan user guide sama panduan penggunaan. Ini untuk seri Nokia 8250. Terus selanjutnya kita buka Nokia 7250. Ini Nokia 7250. Ini bagus juga. Ini bentuk kardusnya. Ini kayak gini nih. Gue lupa nih tipe oh, nih yang kayak gini nih bentuk handphonenya nih. Aduh, kena matahari dah tuh. Kena cahaya nih. Ini kardus bentuk handphonenya tuh kayak gini. Tapi ini gue kurang suka ya bentuk handphonenya dibandingin sama Nokia yang tadi barusan. Ini layarnya kalau nggak salah udah berwarna, tapi cuman TFT 65.000 warna, nggak ada yang 16 juta warna. Zaman dulu tuh nggak ada 16 juta warna, nggak kayak handphone sekarang. Ini model handphonenya seperti ini, kardusnya udah polos kayak gini aja. Cuma ada keterangan Nokia 7250, ini bisa dibuka keterangannya. Oh, dia sudah GPRS, jadi sudah bisa buat internetan. Tapi zaman dulu tuh internet nggak terkenal kayak zaman sekarang ya. Si internet itu belum se-famous sekarang, belum terkenal sekarang kayak Atta Halilintar. Ya, internet itu masih cupu dulu. Internet itu nggak semua orang bisa pakai internet zaman dulu. Kalau mau pakai internet itu harus ke warnet dulu. Zaman-zamannya pakai MIRC, terus zaman-zamannya pakai Live Connector, pakai Yahoo Messenger, itu zaman-zaman dulu itu. Ini cara bukanya seperti ini. Set, kita buka. Ini adalah tempat handphonenya. Kardusnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kardusnya kosong, kita singkirkan. Ya, ini seperti biasa masih ada plastik-plastiknya. Terus ini tempat handphonenya, dan ini kayak biasanya lagi bahannya adalah untuk yang buat ngeganjel telur. Ya, ini kita singkirkan. Ini buku manualnya.
buku manualnya, dan ini kartu garansinya. Nah, ini kartu garansinya sama ya, sama kayak Nokia yang tadi. Nokia yang awal itu kartu garansinya sama. Tuh, cuman ini kayaknya udah disobek sama yang punya, dan di dalamnya ada keterangan nama dan alamatnya. Jadi gua nggak bisa buka kartu garansinya. Nah, ini dia adalah buku manualnya. Seperti biasa, buku manualnya Nokia itu tebel-tebel, nggak kayak buku manual handphone zaman sekarang yang cuman selembar doang. Itu ya, walaupun kita tahu lah jatuhnya itu kan ya kita go green, nggak begitu banyak penggunaan kertas, tapi menurut gue ya ini lebih bagus daripada buku manual handphone sekarang gitu. Nah, selanjutnya ini ada Nokia seri 8850. Ini boxnya putih polos, dah nggak ada apa-apaan, cuma ada tulisan Nokia 8850. We call this human technology. Jadi setiap handphone Nokia itu kalau nggak salah punya julukannya masing-masing gitu. Jadi kayak yang si cepat, si ini, si itu gitu. Nah, kalau yang di sini tulisannya adalah human technology. Di sini ada Nokia dengan tagline-nya adalah connecting people. Di sisi sebelah sininya cuma ada tulisan Nokia 8850, terus sama Nokia connecting people. Di bagian belakangnya kosong, Nokia lagi connecting people nih di bagian bawah sini, dan sebelah sisinya Nokia lagi 8850 connecting people. Jadi zaman dulu tuh orang beli handphone nggak mikirin spesifikasinya, RAM-nya berapa, internal storage-nya berapa, prosesornya pakai apa, itu nggak mikirin. Yang mereka pikirin adalah model dan bentuknya. Itu yang mereka pikirin, dan nggak ada yang namanya spesifikasi holik gitu, nggak ada. Antutudiah itu nggak ada. Umat Antutudiah itu nggak ada. Langsung kita buka packaging dari handphonenya. Ini bukanya ke samping sini. Set. Nah, ini dia. Harusnya langsung kelihatan handphonenya di sini, dan di baliknya sini ada pamfletnya. Tapi pamfletnya cuma setengah nih. Satu nunjukin setengah dari gambar handphonenya, dan satu sisi lagi ini nunjukin dari handphone aslinya. Ini kita buka, nih ya. Nah, tuh di sini tuh. Jadi setengah dari handphonenya pakai gambar. Aduh. Setengah handphonenya pakai gambar, dan setengah lagi itu benar-benar handphonenya. Jadi setengah gambar, setengah benar-benar handphone aslinya. Ini tempatnya itu lebih apa ya? Lebih mewah karena kayak ada tekstur bludru ya di sini tuh lebih mewah. Jadi nggak pakai tatakan telur lagi. Di sini lebih mewah ya, pakai bludru gitu. Nah, ini pakai plastik, nggak kayak pakai tatakan telur lagi, dan di sini masih ada untuk docking chargernya. Ya, ini docking chargernya lubangnya itu dia masih pakai lubang yang besar dulu, jadi tuh sampai dibilang handphone sejuta umat. Jadi karena semua orang di Indonesia itu hampir rata-rata pakai handphone Nokia dengan charger yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi ke rumah teman terus nggak bawa charger, teman-teman masih bisa pakai chargernya dari si Nokia temen yang lain gitu loh. Dan kita nggak mikirin dulu outputnya berapa, fast charging atau enggak. Dulu nggak mikirin yang namanya kayak gitu. Pokoknya bisa dicolok, udah handphonenya ngecas gitu aja. Cuma sesimpel itu dulu pakai handphone. Nggak kayak zaman sekarang yang gue pengen punya handphone RAM-nya harus 6 GB, internal memorinya harus 128 GB. Enggak. Dulu itu pakai handphone itu udah dapat handphone bagus, bisa dipakai udah. Cuman yang dipakai apa? Telepon sama SMS. Paling banter-banternya dulu itu adalah pakai radio, dan secanggih-canggihnya itu buat nonton video 3GP zaman dulu. Itu dulu kita nonton video 3GP itu pakai handphone Nokia, bisa satu kelas di pojokan terus rame-rame, satu handphone terus di pojokan rame-rame itu. Nih tempat handphonenya, dia dari plastik yang agak tebel, lebih tebel dari plastik handphone yang lainnya gitu. Terus ini gue nggak tahu apa, raih kesempatan emas mengunjungi pabrik Nokia di Finlandia. Wih, ini ada undian mungkin ya. Wih, masih ada kwitansinya teman-teman nih, masih ada kwitansinya. Berapa harga handphonenya? Harga handphonenya ini adalah 1.850.000 plus voucher mentari 110.000, jadi totalnya 1.960.000. Jadi dulu harga handphone si Nokia 8850 ini adalah 1.850.000. Gua nggak tahu juga ini tokonya masih ada apa enggak sampai sekarang. Dan seperti biasa Nokia ada
ini ada untuk CD-nya yang gua nggak tahu isinya apa, kartu garansi yang berwarna biru, ya. Nah ada nomor emailnya, bukan serial number doang, sama item code, tapi nggak ada nomor emailnya di sini. Itu gila ya. Packaging zaman dulu ya, mewah ya. Ini ada bukunya dan bukunya tuh gede banget. Ini ya, kardusnya kita singkirin. Ini bukunya tuh gede banget. Bukunya gede banget. Nah tuh, yang gue bingung adalah kenapa sih handphone sekarang itu, oh ini Nokia-nya yang bisa di slide ke bawah ya. Iya. Dulu tuh zaman dulu nih teman-teman lihat ya. Ini dia handphonenya bisa di slide ke bawah nih. Untuk bagian penutup keypadnya itu bisa di slide ke bawah. Itu zaman dulu kayak gitu, handphone udah canggih banget, bisa kayak begitu tuh. Zaman sekarang mungkin nggak ada handphone, ya ada sih model-model foldable nih. Ini dia keypadnya bisa digeser ke bawah tuh. Tuh, gila lo ini temen-temen lo, ya Allah, ini amazing sekali ya. Aduh, nah buat teman-teman yang belum subscribe channel gue ingetin lagi, pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari gue. Dan yang terakhir kita akan buka adalah seri Nokia 6233. Ini adalah kardus handphone Nokia 3G yang gue punya. Jadi dibanding yang lain-lain masih GPRS, masih Edge zaman dulu ya, 2G itu bilangnya Edge zaman dulu, EDGE. Nah ini kita sudah masuk ke ranahnya 3G. Zaman dulu orang kalau misalnya mau beli handphone 3G itu anggapannya adalah untuk video call. Jadi banyak dulu itu handphone Nokia yang bisa buat video call dengan konektivitas 3G, dan itu nggak semua orang bisa pakai karena bukan pakai paket data. Jadi dulu itu pakai pulsa biasa, walaupun di-convert nanti ujung-ujungnya pakai data ya. Tapi belum ada dulu yang namanya paket data, kuota berapa giga, berapa gitu, nggak ada. Semua masih pakai pulsa biasa, dan nggak semua orang bisa pakai konektivitas 3G ini untuk video call karena harganya yang lumayan, saudara-saudara. Kita buka kardus handphonenya. Seperti biasa, ini ada untuk kardus tipenya ini, bukan kardus, ini adalah tempat telur. Terus ini masih ada slot untuk adapter memory card. Ini buatan Nokia langsung ya, jadi bukan third party. Made in China, tetap tapi udah buatan China. Tapi masih ada kok beberapa handphone Nokia yang beredar di Indonesia itu dia made in Finlandia. Gitu nih, tapi udah nggak ada memory cardnya. Ini kita buka untuk bahannya lagi. Nih bahannya sama ya, masih dari tempat telur. Ada apa lagi di sini? Tuh, ini tuh banyak loh, satu-satu gitu. Nggak yang brek langsung gitu, nggak ada yang kayak gitu. Wih gila ini handphone Nokia-nya itu loh, amazing. Kartu garansi nih, kartu garansinya itu 2006, emailnya masih satu karena handphonenya itu cuman ada satu SIM card, jadi emailnya cuman satu, nggak yang 2 SIM card jadi emailnya 2 gitu. Nah ini adalah yang terakhir buku manualnya nih, buku Nokia 6233. Kita buka satu-satu nih, dia penampakannya. Ini bentuk kameranya dulu, lensa kamera dari si Nokia itu kalau nggak salah mereka itu co-engineer sama Carl Zeiss kalau nggak salah ya. Dan 2 megapiksel itu udah gede banget, udah keren banget gitu. Nih untuk bukunya gitu. Seperti biasa ya, Nokia bukunya itu bagus-bagus, nggak yang kayak sekarang. Dan itu print-printannya tuh bagus gitu loh, print-printannya tuh niat gitu, nggak kayak handphone sekarang yang harganya belasan juta gitu kan, tapi buku manualnya udah cuman kayak gitu aja. Begitulah bunyinya teman-teman. Oke, segitu aja video dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan video gue yang sekarang.
pastikan teman-teman itu subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan biar teman-teman itu bisa komen di kolom komentar kira-kira handphone jadul apa yang bisa gue ulas di video-video gue selanjutnya. Gue Dimas pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.